Oke, halo sobat-sobat semua, ketemu lagi di channel kita. Kali ini saya akan ngebahas mengenai suatu kondisi yang mana apabila dalam keadaan lift yang terputus. Nah, jadi jika dalam keadaan lift terputus ini dan sobat semua ada di dalamnya, jangan pasrah guys. Saya akan menginformasikan mengenai tips biar Anda dalam keadaan selamat walau lift terjatuh. Cekidot. Mungkin sobat-sobat semua pernah mendengar beberapa kasus lift yang jatuh di berita atau di medsos. Nggak mustahil kejadian ini memicu trauma dan ketakutan di diri kamu yang biasa menggunakan elevator atau lift dalam kehidupan sehari-hari. Terbayang betapa ngerinya jatuh dari ketinggian sambil terperangkap dalam kotak besi kecil. Terkurung dalam lift saja sudah jadi mimpi buruk bagi banyak orang, apalagi jatuh bersamanya. Tapi sebenarnya kesempatan untuk selamat dalam kecelakaan lift jatuh itu ada nggak sih? Jawabannya ada guys, namun masih banyak salah kaprah mengenai cara yang benar. Oke. Nah, saya akan membahas mengenai 7 cara bagaimana menyelamatkan diri dari lift yang talinya putus dan akhirnya terjatuh. Langkah yang pertama yaitu Anda berusaha untuk tidak panik alias jangan kikuk. Ketika panik, Anda jadi nggak bisa berpikir secara jernih dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan diri. Menangis dan berteriak-teriak saja nggak akan cukup untuk membantumu. Tarik napas dalam dan tekan tombol bantuan, lalu ambil langkah-langkah pencegahan untuk menahan dari benturan. Nah, itu step pertamanya guys. Cara yang kedua yaitu jangan berusaha melompat sebelum lift menghantam bumi. Hal ini terbukti tak akan berhasil guys. Mungkin sobat pernah dengar tips menghindari dampak tubrukan dengan melompat sebelum lift menghantam tanah. Sayangnya hal ini terbukti tidak efektif. Bahkan akan sangat sulit bagi kita untuk memperkirakan waktu tubrukan yang tepat. Selain itu, walaupun sobat punya kekuatan mental dan fisik seorang atlet olimpiade, kamu hanya bisa mengurangi kecepatan paling banyak 2-3 meter per jam. Kemungkinan besar sobat malah akan menabrak langit-langit lift dan jatuh ke lantai dengan lebih keras. Cara yang ketiga, jika sobat membawa tas atau koper atau barang-barang seperti kardus, tumpuk rata di atas lantai lift dan berdirilah di atasnya. Yang mana tujuannya adalah untuk membuat sebanyak mungkin jarak antara diri sobat dengan lantai, guna memberi tubuh sobat waktu untuk mengurangi kecepatan saat lift itu mendarat. Cara berikutnya, yang keempat, jika ada pegangan di dinding lift, rapatkan diri sobat pada dinding tersebut dan rentangkan tangan sobat untuk meraih pegangan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban tumpuan pada kaki sobat.
Cara berikutnya yaitu yang kelima, bila mana di dalam lift yang penuh atau sesak alias sempit, selain merapat ke dinding, lemaskan kaki terutama lutut untuk bersiap mengeper untuk dampak benturan. Hal ini memang beresiko, terutama pada kecepatan, momentum dan gaya gravitasi yang cukup tinggi. Tubuh akan menerima impact atau dampak yang sangat besar. Namun, dengan melemaskan lutut, diharapkan dampak itu bisa terdistribusi dengan lebih baik jika dibandingkan dengan mengokohkan kaki yang beresikonya membuat remuk akibat dampak dari tubrukan dengan mobil. Bukan dengan mobil guys, dengan bumi atau dengan dasar lantai. Ya, meskipun bukan tanpa resiko, namun upaya untuk mengendurkan kaki dan lutut ini akan dapat menyelamatkan organ-organ tubuh yang sangat penting. Oke, kita lanjut. Alternatif yang keenam, yaitu apabila lift tersebut cukup kosong, rebahkan diri sobat rata di lantai lift. Hal ini lebih baik daripada menahan hantaman berdiri di atas kedua kaki. Sejauh ini langkah merebahkan diri alias tidur-tiduran atau merebahkan dianggap yang paling aman dan paling tinggi kemungkinan selamatnya dibanding cara-cara lainnya. Buat diri sobat terlentang di tengah lantai lift dan gunakan kedua tangan untuk mengangkut bagian belakang kepala seperti tiduran lah, ibaratnya tangan kita itu dianggap sebagai bantalnya. Untuk melindunginya, tutup mata dan berdoa lah yang terbaik. Penelitian di Massachusetts Institute of Technology merumuskan bahwa dengan cara ini dampak benturan dan gaya gravitasi akan dapat dibagikan atau didistribusikan secara merata ke seluruh tubuh dan mengurangi resiko kerusakan organ. Bukan piano guys, tapi organ. Cara yang ketujuh yaitu biar aman, alternatifnya naik tangga biar sambil berolahraga atau naik eskalator, bukan kalkulator. Jadi begini guys, perlu diketahui bahwa cedera fatal atau kematian akibat lift jatuh sangat jarang terjadi. Jadi sobat semua tak perlu terlalu paranoid. Dari sebuah penelitian yang pernah dibuat di Amerika Serikat, angka kematian yang disebabkan oleh lift jatuh sangatlah kecil. Kecelakaan yang diakibatkan oleh lift lebih sering terjadi karena multifungsi pintu atau akibat jatuh ke dalam jalur lift yang kosong atau bilik lift berada di atas pintu yang terbuka tersebut sehingga menjadi jurang. Selain itu, sebagian besar lift di masa sekarang saat ini telah dilengkapi berbagai macam pengaman seperti rem pengaman, peredam tubrukan, penyeimbang beban, dan lain sebagainya untuk menjaga keamanan pengguna, kecuali lift yang ecek-ecek. Peluang untuk tewas karena lift jatuh hanya sekitar 0,00010% menurut consumerwatch.com. Oleh karena itu, meskipun bukan kecelakaan yang mustahil, sobat semua tetap tak perlu khawatir saat menggunakan lift. Kita memang selalu harus waspada. Menggunakan lift dengan bijak adalah salah satu caranya. Jangan memaksakan dan berebutan untuk masuk
jika lift itu sudah terlihat penuh alias full alias kelebihan beban. Jika tak bisa menunggu, coba manfaatkan tangga atau eskalator. Perhatikan juga kondisi gedung tempat elevator tersebut. Apakah tampak terawat dengan baik atau tidak? Oke guys, semoga kejadian kecelakaan lift ini tidak menimpa terhadap diri kita ataupun keluarga kita. Mohon maaf bila mana saya ada kesalahan di dalam menginformasikan mengenai masalah ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di next tayangan berikutnya. See you.